Oke, kita mulai. Lagian Bapak Sandi udahlah gitu loh, udah ganteng, kaya, soleh, milenial. Ngapain sih pusing-pusing ngurusin negara? Mending Bapak fokus aja deh ngurus rumah tangga kita. Berani dia ya, berani. Kurang ajar. Berani banget dia. Halo Bapak Sandi. Halo Kiki, makasih banget udah datang ke sini. Sama-sama Pak, sebuah kehormatan bagi saya seorang Kiki Saputri, manusia biasa Pak, bisa datang ke podcast Bapak gitu ya. Ya siapa sih yang gak kenal sama Pak Sandiaga Uno gitu kan? Pengusaha sukses, direktur, politisi, bahkan sekarang udah jadi YouTuber. Anjay. Sungguh sosok yang sangat multivitamin. Multi talenta dong, multi talenta maksudnya, komedi. Ya soalnya serba bisa gitu. Gimana nggak multi talenta kan? Jago olahraga, bisa matematika, bisa main gitar. Semuanya bisa. Tapi cuma satu yang Pak Sandi nggak bisa. Apa tuh? Nggak bisa jadi wakil presiden. Iya. Santai, itu kan periode kemarin. Masih ada periode berikutnya. Gitu ya? Tenang, masih ada kesempatan buat Bapak gagal 2 kali. Emang saya kurang ajar. Ya, tapi apalah arti sebuah kegagalan untuk seorang Sandiaga Uno? Aish, ya kan? Ya soalnya walaupun gagal kemarin, tapi sekarang tetap kaya raya gitu, duitnya nggak berseri. Kita lihat aja tuh, masih sukses, duitnya masih banyak, kerjaan masih ada. Walaupun pemilu kemarin rugi banyak. Iya kan? Betul. Iya lagi. Tapi banyak orang yang nggak tahu ya Pak, bahwa kesuksesan Pak Sandi ini kan nggak ujuk-ujuk aja gitu datangnya, nggak langsung kaya raya, nggak langsung sukses gitu. Saya pernah dengar cerita bahwa dulu tuh Bapak mulai ini tuh juga penuh perjuangan. Bahkan Bapak Sandiaga Uno tuh pernah kerja di PHK dan jadi pengangguran. Betul ya Pak? Betul. Tapi beliau mulai usaha, kerja keras, bahkan sampai menjual perhiasan istri. Terus sampai ada sukses di titik ini. Jadi buat Anda yang ingin sukses, langsung saja jual perhiasan istri Anda. Gak gitu ya? Enggak ya? Salah. Jual perhiasan istri anjir. Enggak, tapi jujur ya Pak Sandi ya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat terinspirasi oleh Bapak, karena Bapak tuh sosok yang rendah hati. Walaupun sudah sukses tapi tidak pernah lupa dengan keadaan sekitar gitu, terutama rakyat kecil, terutama di bidang usaha kecil dan menengah. Atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan istilah UMKM. Uang masuk kalah mulu. Enggak dong. Usaha mikro kecil menengah. Usaha milenial kita majuin. Oh iya benar. Lagian Bapak Sandi udahlah gitu loh, udah ganteng, kaya, soleh, milenial. Ngapain sih pusing-pusing ngurusin negara? Mending Bapak fokus aja deh ngurus rumah tangga kita. Siapa sih saya jadi ngomong mulu? Ya Kiki Saputri nge-roasting, akhirnya saya ngerasain juga nih di roasting sama Kiki Saputri. Waktu di Pengandaran sama Bu Susi nggak sampai kena roasting, tapi ada sih kesentil-sentil dikit. Gimana rasanya Kini habis nge-roasting aku nih? Pasti sih yang lebih puas masyarakat. Oke, kita pakai handphone dulu, Karena banyak request. Pakai headphone, oke. Kiki ini kalau nge-roasting nggak tanggung-tanggung. Saya udah ngeliat beberapa kontennya, langsung para pejabat di roasting dan langsung viral gitu. Mulai dari Pak Menteri ya, Pak Hanif Dokiri, Pak Rudiantara, Bu Retno, Bu Menlu, Bu Susi, Pujiastuti, sampai mantan Wakil Ketua DPR, Bung Fadlizon juga. Kok berani sih Ki? Ntar Ya, gua karena react dah sama itu doang Pak, modal saya yang saya punya cuma kenekatan doang Pak. Saya nggak punya modal apa-apa lagi. Nggak takut KTP-nya dicabut gitu? Sempat khawatir, jadi waktu habis roasting itu saya selalu ngeliat ke jendela rumah gitu, takut ada tukang nasi goreng lewat bawa HT. Takutnya intel. Nyindir banget anjir. Sempet deg-degan tapi enggak, karena ternyata pejabat-pejabat kita, politisi kita tuh cukup fair gitu, tahu bahwa ini komedi, walaupun ada sedikit kritik tapi disampaikan dengan sangat menyenangkan, jadi tidak ada ketersinggungan. Bahkan saya sama Pak Fadlizon udah gini banget sekarang. Jadi setelah Kiki roasting Fadlizon, malah banyak dapat tawaran meroasting pejabat lain ya, betul? Iya betul. Jadi Bang Fadli ini masa
Setelah dia roasting Bu Fadli Jun, ya banyak yang di roasting sama dia. Ya. Ini tuh roasting gua. Punya persentase atau punya komisi juga nih untuk membuka omset yang lebih tinggi. Iya betul. Ibaratnya Pak Fadlizon tuh Awalnya membuka juga jalan Kiki gitu, meraih pundi-pundi kan. Nggak cuma pejabat Pak. Sekarang semua orang minta di roasting. Semua minta di roasting ya. Kayak direktur perusahaan ini, perusahaan itu. Jadi kalau ngundang gathering acara tuh ngundangnya Kiki buat roasting jajaran direksinya. Makanya aneh gitu kok orang pengen dihina. Ya kalau dilihat ya, mungkin roasting itu sekarang jadi satu tren ya untuk Bisa aja dia meningkatkan tetap satu anjir. humble ya, Iya. humility ya. Kayak tadi di roasting tuh berasa sialan juga bener juga. Siapa lagi nih pejabat yang pernah di roasting? Banyak sih kayak Pak Plate ya. Pak Plate, Johnny Juga, Plate ya. pokoknya hampir kementerian udah pernah ngundang Kiki buat roasting. Tapi ada juga yang takut datang. Oh takut datang. Kayak waktu itu Pak Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah. Datang ke podcast Ruang Sandi, Bang Fahri. Nah, ini yang next nih siapa nih pejabat yang mau di roasting? Ada nggak di list dari Kiki? Dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia, itu ada persentase 40% kepada Pak Anies Baswedan. Sisanya pada Pak Luhut. Kita bukan. Iya. Ya sama Pak Prabowo lah. Pak Prabowo ya, oke. Kalau lagi nggak sibuk berkuda tapi beliau. Sambil naik kuda ya. Boleh juga tuh. Tapi sama Pak Anies sih seru juga tuh, karena Pak Anies orangnya juga humoris. Iya betul. Dan dia bisa terima roasting ini dengan sangat elegan dan dia bisa ngebalikin loh. Betul betul. Orangnya cerdas banget nih. Nah kalau ada challenge roasting orang nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi, berani nggak? Berani. Pak Jokowi? Waktu itu sempat hampir ada di sebuah acara diundang untuk roasting beliau, udah siapin materi, capek-capek. Kiki roasting jam 11, Pak Jokowi datang jam 2. Nah, itu nggak tahu Kenapa tuh deh? antara Bapak Jokowi emang menghindar apa gimana kan? Ya jadul kayak, ada si Kiki deh, kan kita putar balik dulu deh gitu, kemana ke jalan-jalan. Pas pampres tuh pasti. Kayaknya tuh masih bocoran. Protokol, nggak boleh ngerosting presiden gitu. Ini apa, memberikan sindiran kepada Kalau pejabat kita ya. negara. Sebenarnya gini, sebenarnya di stand up roasting itu sebenarnya nggak terpisah. Sebenarnya roasting adalah bagian dari stand up komedi. Banyak yang akhirnya tuh orang sekarang minta roasting dong, roasting, padahal roasting itu bagian dari stand up. Ada beberapa teknik stand up komedi seperti misalnya kayak one liner, jokes-jokes yang singkat-singkat. Ada juga namanya tuh riffing. Riffing itu kayak kita stand up tapi ada penonton kita cengin, "Wah, lu tuh yang duduk situ tuh." Kayak gitu tuh teknik riffing. Ada teknik rule of three. Banyak teknik. Nah, salah satunya adalah teknik roasting. Roasting itu adalah salah satu teknik stand up. Kita membuat bahan dari fakta-fakta yang akan kita roasting. Oke. Gitu. Jadi ya tadi misalnya saya roasting Pak Sandiaga, berarti saya harus tahu fakta-faktanya, jadi nggak boleh ngarang. Jadi research dulu ya sebelum nge-roast ya. Observasi dulu. Ya saya waktu itu di-roast sama Panji, saya bilang kok dia tahu background saya cukup detail Iya, gitu loh. betul. Iya. Dan kalau ngelihat semakin kompleks nge-roasting itu kan justru semakin menarik ya. Betul. Gitu ya? Dan seharusnya sosok yang di roasting ini yang dikenal dengan masyarakat ataupun penonton. Jadi ketika kita bacakan fakta-faktanya relatable, kayak tadi yang saya bahas tentang Bapak nggak bisa jadi wapres, kan orang semua mengiyakan karena tahu gitu. Makanya suka aneh tiba-tiba saya disuruh roasting tokoh-tokoh yang orang nggak tahu. Misalnya contoh lah, misalnya Direktur mana yang nggak pernah didengar oleh publik gitu. iya, kalau misalnya dalam lingkup karyawan sih masih oke gitu kan. Oke, saya harus, jadi saya harus dapat fakta dari karyawan sendiri. Betul. Jadi dia kasih bocoran, atau sekretarisnya, bapak tuh orang izin, karena kan nggak ada di Google. Iya betul. Kalau Bu Susi, Pak Sandi kan ada. Makanya saya bisa tahu Bu Retno suka ngoleksi bandana, Bu Retno suaminya ketua RW, itu kan saya ubek-ubek sampai artikel paling bawah tuh yang nggak pernah dibaca orang. Gitu. Jadi fakta-fakta yang yang unik yang bisa diolah menjadi sebuah materi. Tapi rata-rata habis nge-roasting gitu jadi hubungannya baik ya, cair ya semua. Iya. Nggak ada yang habis di-roasting terus marah gitu. Nggak ada, Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pasti Kiki berarti menyenangkan orangnya ya. Lapa aja nih. Nah, Kiki, boleh kita bahas masa lalu boleh ya? Boleh. Sedikit kita ke belakang dulu nih. Ya. Benar pernah gagal nikah? Pernah, tahun 2017. Terus terjun ke stand up komedi itu karena gagal nikah? Iya, karena galau, waktu kan Kiki masih jadi guru.
Tapi stand up comedy kan disiplin yang jauh banget berbeda. Betul. Jadi waktu itu Kiki dari SMA suka nonton waktu itu. Suka nonton stand up doang, nonton zaman SMA. Siapa yang ditonton waktu itu? Waktu itu kayak Kang Mo Sidik, Bang Panji waktu zaman-zaman masih di Metro TV, belum ada di TV-TV kayak Kompas atau Indosiar gitu, belum ada. Jadi nonton terus jadi cuma tahu aja. Nah, waktu galau itu kan Kiki ada kegiatan. Gue ngapain ya, pulang ngajar pagi sampai sore, pulang ke rumah di kamar ketemu ibu nangis gitu. Akhirnya Kiki searching di Google komunitas dongeng supaya ada isi waktu luang. Cuma dongeng itu cuma ada di Sabtu dan Minggu. Kiki butuh yang pulang aja tuh ngapain dulu biar bisa tidur. Kiki sampai update status waktu itu di Facebook, ada yang punya kerjaan part time nggak sore sampai malam gitu. Aja teman Kiki balas, ada nih jadi LC. LC apaan? Ini yang suka mandu-mandu orang karaoke. Di pikiran Kiki yang mindahin remote, tau gak sih Pak? Yang kalau kita karaoke dikasih remote. Oh itu boleh sore sampai malam karena gue pagi sampai sorenya ngajar. Boleh Ki, lu datang aja ke sini. Pas Kiki datang, kok begini tempatnya gitu kan? Terus, iya, terus cewek-cewek cantik banyak banget tuh Pak, berjejer. Baju warnanya sama semua. Bentar ya Ki, tunggu nih gitu kan. Gue panggil dulu mami gue. Deh kok mami gitu kan, kok langsung akrab, langsung ada mami gitu kan. Terus Kiki ngerasa itu kan nggak bener lah, kayak ya masalahnya pagi sampai sore mencerdaskan anak bangsa, masa sore ke malam merusak moral bangsa kan. Kiki nggak ambil pekerjaan, nggak nyambung. Nggak nyambung, hati nurani masih dipakai Pak saat itu ya kan. Belum terlalu kepepet ya kalau udah kepepet. Belum, iya. Pernah katanya sampai trauma, stres, depresi, sampai mau bunuh diri. Iya, bisa diceritain? Ya itu tadi karena udah 3 tahun pacaran manggil ayah bunda kan. Pasti galau banget dong Pak pas gagal nikah ya kan. Kayak ngerasa udah saya kasih semuanya gitu. Semua? Perhatian. Oh, perhatian. Kasih sayang maksudnya. Terus gak jadi nikah kan depresi. Saya hampir mau bunuh diri waktu saya sampai searching di Google tuh kiat-kiat bunuh diri tanpa rasa sakit. Yang keluar malah ayat waktu itu Pak. Barang siapa membunuh diri sendiri maka haram surga baginya. Gak jadi saya bunuh diri Pak. Itu berarti Google pinter juga ya. Iya, mati normal aja belum tuh masuk surga Pak. Apalagi bunuh diri kan. Akhirnya saya nggak jadi. Ketemulah stand up comedy. Jadi kayak apa Jadi ya? stand up comedy itu salah satu savior juga ya. Yes. Yang membahagiakan, menyelamatkan hidup saya. Dan menghibur ya. Waktu memulai sebagai stand up comedy kan susah. Jangankan sendiri gitu loh. Kita bersama-sama aja untuk perform di depan publik itu kan cukup ya deg-degan. Challenging. Pernah ngadepin nggak lucu tuh, nggak ada yang ketawa itu semua. Kalau sampai nggak lucu total sih enggak sama sekali. Aduh amit Pak, ya ampun jangan sampai gitu kan. Terus cuma pernah kayak waktu momen after viral roasting itu, terus diundang ke salah satu perusahaan. Jadi Kiki di awal pasti roasting dulu, roasting direksi. Terus Kiki terus di tengah-tengahnya Kiki masih bawa materi stand up pribadi, materi diri sendiri. Nah itu tuh nggak works. Ternyata Kiki paham bahwa sekarang orang undang Kiki tuh pengennya full roasting, full tematik dengan acara itu. Nah jadi di situ Kiki belajar. Makanya sekarang kalau diundang orang tuh, wah kalau stand up karena udah Kiki Saputri roaster gitu. Ada gak alasan kenapa pengen buat se-Indonesia ketawa dengan roasting itu? Emang Kiki ternyata mencintai stand up comedy karena balik tadi Pak, stand up comedy adalah wadah yang menyelamatkan hidup orang banyak. Karena Kiki ketemu teman-teman yang dulu pernah mantan begal, tukang parkir gitu. Mereka bisa berdamai dengan masalah dan diri dia sendiri itu dengan stand up comedy. Akhirnya luka kita jadi tawa bagi orang banyak dan itu jadi suatu kepuasan. Ternyata gue bisa menghibur orang ya dengan masa lalu gue, dan itu membuat Kiki berdamai bahwa ternyata kisah gue yang lalu itu punya manfaat yang positif buat orang banyak, even gak buat diri sendiri. Tapi kan manfaatnya ke Kiki, efeknya adalah Kiki bisa di titik ini, bisa sukses, bisa diundang Pak Sandi. Kalau nggak pernah batal nikah, nggak bakal ada di sini Kiki sekarang. Itu lagi nyusuin anak di rumah kan. Iya benar. Iya kan? Sambil ngerosting anaknya kan? Iya, tetap ngerosting anak. Nah, lihat beribu-ribu orang ketawa, ada nggak rasa happiness gitu loh, bisa menghibur orang? Oh pasti. Pasti Pak. Ya contoh simpelnya hari ini aja lah. Kiki pas dihubungin podcast Sandi roasting Sandiaga Uno, langsung Kiki okein Pak. Cuma di sini Kiki stand up rela nggak mikirin bayaran. Biar panitia aja yang mikirin. Kikinya nggak mikirin, tapi tim mikirin nih. Nah, kapan pernah nggak? Tadi udah cerita materi waktu di depan direksi perusahaan ya. Tapi kan kayaknya ada feeling gitu, nggak connect dengan audience gitu. Nah sekarang dengan adanya pandemi ini kan kita banyak virtual ya.
audience feedbacknya seperti apa tuh? Nah, Kiki tuh nggak pernah mau ambil job roasting ataupun stand up kalau nggak bisa interaktif atau even lewat virtual. Kiki harus bisa lihat audiensnya tuh. Minimal lihat Kalau mereka. Zoom itu minta dibuka semuanya Yes. kameranya ya. Kameranya. di on-in. Tapi kadang-kadang panitia nggak mau buka suara, takutnya kan bertabrakan, takutnya ada yang lagi di pasar atau gimana gitu. Paling soalnya kalau stand up kan kita butuh feedback ketawa, semakin penonton ketawa, adrenalin kita tuh semakin tinggi gitu Iya. kan. Makanya kalau acara-acara stand up komik itu harus physical ya. Kalau kita lihat Jimmy Fallon, mungkin Johnny Carson yang zaman tahun 70-an itu semua audiensnya live gitu. Iya. Karena dia bisa mengukur ya Betul. dari reaksi audience. Nah, kalau misalnya kita juga punya stand up comedian tuh, kalau ada satu beat yang nggak kena, kita kan butuh tahu nih, oh ini nggak kena, berarti gue harus punya cadangan gue keluarin. Tapi kalau virtual kita atau kita video doang, kita nggak tahu dia ketawa apa enggak, kita keluarin apa enggak ya ini beat yang ini, atau kita tambahin atau, nah itu yang susahnya. Pernah sih beberapa job virtual pun interaktif, tetap ada trouble-nya. Kayak misalnya ketawa penonton delay. Karena sinyal kan, coba. Jadi saya nungguin ketawa kan nih, oh udah ketawa, saya nunggu juga kan. Itu delaynya bisa 2-3 detik ya. Justru ketawa belum sih gitu. Mereka udah ketawa, kita kok nggak ngomong-ngomong. Tapi ya karena permintaan banyak kan nggak mungkin saya tolak. Apaan sih? Oke, ini yang part satunya ya. Menurut gua sih orangnya seorang Kiki itu ya mantap banget. Selain dia kritisi, dia juga asik banget gitu. Jadi yang di roasting sama dia nggak ada emosinya. Oke, sebentar kita next ke part yang kedua. Bye bye.